Baik, sahabat muslim dimanapun Anda berada, kita masih dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Dan masih pada segmen teman ngobrol, dan juga masih bersama tamu istimewa kita, Mas Yudi Syahputra dan keripik delisnya. Setelah tadi nih Mas, kita berbicara bagaimana awalnya Mas bisa punya ide usaha keripik delis, kemudian kita juga bicara tadi masalah kenapa bisa pisang nggak yang lain gitu. Ini kira-kira setelah 5 bulan ya, 5 bulan kurang lebih ya. Iya, betul. Ada nggak progres ke depannya untuk ngembangin keripik delis ini? Progresnya pasti ada ya Mas Riko ya. Nah, untuk selama 5 bulan ini sih progresnya di 3 bulan pertama ya kan, sahabat muslim ya kan, itu cukup naik. Pas waktu di 4 bulan ke 5 bulan ini seperti stuck. Ya. Dan ini kita lagi punya progres untuk kedepannya bagaimana ningkatin kualitas produknya lagi, mulai dari foto-foto promosinya gitu kan, ningkatin promosinya lagi, kita akan masuk ke ya komunitas-komunitas gitu kan. Iya, seperti itu. Okay. Kita cari endorsement seperti ya artis-artis yang sesuai lah gitu kan, yang sepasar, maksudnya cocok untuk mempromosikan produknya. Oh, berarti selama ini dalam kurun 5 bulan belum ada yang seperti itu ya? Iya, cuman nggak 100% berjalan sesuai dengan rencana. Oke. Mungkin nih ada rencana untuk melebarkan usaha atau misalnya segi varian produk atau kemasannya, atau mungkin cari bahan yang lain, singkong mungkin atau nanas, ada nggak Bang? Nah, kalau pengembangan gitu ya, inovasi ya Mas Riko ya. Nah, untuk inovasi sendiri ada rencana gitu kan, tapi nggak ke produk yang lain. Tetap produknya keripik delis ini ya, keripik pisang ada 7 rasa gitu kan. Oh, ada 7 rasa ya Bang? Iya, ada 7 rasa. Oh, 7 rasa. Ini kalau yang di meja ini Bang, kira-kira ini rasa apa nih Bang? Ini rasa smoked beef. Bahasa Indonesianya sapi panggang. Bang, ya. 5. Ya kan? Nah, oke, ada apa lagi? Ya perubahannya nanti ya insya Allah, ya kan Mas Riko, ya mungkin sahabat muslim juga pengen tahu gitu sedikit bocoran, kita akan berupaya untuk ganti kemasannya. Ganti kemasan? Ya, ke model dia aluminium foil tapi dengan zipper. Ya. Ya, dia jadi kalau nggak habis bisa ditutup lagi. Bisa ditutup lagi, oke. Ya kan, udah gitu juga kalau dibawa juga aman. Kita nggak takut kemasannya peot. Oke. Gitu. Ini ada 7 rasa ya Bang. Kira-kira rasa-rasanya rasa apa aja yang ada? Kalau rasanya yang paling diminati nih, ya kan, yang paling hits itu creamy coklat. Oke, coklat ya. Ya kan, ini kalau coklat rata-rata orangnya anak-anak yang beli atau anak-anak, dewasa, orang tua juga suka. Umum ya? Iya, umum. Oke. Kemudian ada spicy balado. Ya kan, ini pedes, tapi bukan manis. Biasa kan kalau keripik balado itu kan manis gitu ya. Iya. Ini asin. Ya kan, pedes asin. Ini paling disukain. Juga nomor 2 setelah coklat. Gitu kan. Kemudian ada rasa vanilla milk. Ya Mas Riko, ada kemudian rasa durian. Iya, rasa durian ada juga ya? Ada rasa durian delis namanya. Mirsa, ada rasa durian nih. Pisang campur durian. Ya. Ada rasa green milk tea, teh hijau, Mas Riko, ya kan. Mungkin banyak sahabat muslim juga belum tahu ya keripik rasa teh hijau gitu ya. Iya, mungkin masih baru mungkin. Iya, tapi bisa nanti juga coba rasain coba rasanya gitu ya. Kemudian ada tadi smoked beef, sapi panggang. Yang tadi ini ya. Ya kan. Ada yang terakhir roasted corn, jagung bakar. Jagung bakar ini netral. Dianya manis tapi gurih. Ini Bang, ini kan pisang. Pisang kan manis, dicampur lagi dengan bumbu lain apa nggak ngaruh gitu? Kalau pisang yang udah setengah jadi gitu ya, yang udah digoreng di industri kami gitu kan, itu rasanya nggak ada
Nggak Dia ada ya? cuman harum, Mm-mm. harum, rapuh gitu ya. Tapi manisnya enggak, asinnya enggak. Enggak ya. Ya, dia nggak ada rasanya Ini netral. kalau pisangnya diambil pisang apa nih, Bang? Kita ngambil pisang Raja Nangka. Raja Nangka. Iya. Oh, itu rasanya kenapa ngambil pisang Raja Nangka? Uh, karena kalau dipotong bulat-bulat dia besar-besar. Karena pisang nangka ini ya kan sahabat muslim dia ukurannya lebih besar. Mas Oke, Riko. iya ya. Daripada pisang normal lainnya Normal gitu kan. lainnya, ya. Jadi dia lebih besar, karena lebih besar diproduksi jadi lebih banyak. Hmm, Tapi biayanya lebih murah gitu iya iya ya. iya. Ada rencana untuk beralih ke yang lain nggak? Singkong atau yang lainnya? Enggak sih, kenapa? Karena termasuk salah satu alasannya pisang nangka ini kan kalau nggak diolah rasanya asem ya. Mm-mm. Jadi memang kurang diminati. Oh, Ya, kalau untuk olahan gitu heeh. ya. Kalau untuk dimakan mentah gitu. Iya oke. Makanya banyak diolah seperti kayak molen, Mm-mm. pisang goreng ya kan. Jadi karena stoknya terlalu banyak juga, Mm-mm. jadi kita pakai aja untuk Oke keripik. aja. Mm-mm. Ini Bang, bicara masalah keripik ini, udah ada apa namanya? Udah dilaporkan ke MUI atau gimana itu Bang? Kalau untuk Atau udah legal- dilaporkan ke apa namanya? Dinas Kesehatan? ya legalitasnya kita baru perizinan dinas kesehatan Baru sebenarnya. Dinas Kesehatan. Sempat pernah beberapa kali juga kita datang ke kantor MUI untuk ngurus, cuman karena mereka juga kemarin itu juga cukup sibuk gitu ya kan untuk ada proyek. Nah jadi kita pending dulu lah. Pending dulu. Ya kan mungkin nanti di awal bulan 5. Ini kira-kira apa proses apa namanya legalitas ke Dinas Kesehatan itu susah nggak? Ini bagi mungkin sahabat muslim yang punya usaha-usaha nih seperti abang. Nah iya buat sahabat muslim juga ya kan yang kayaknya penasaran. Ribet nggak sih kalau buat usaha gitu gitu Iya, kan. iya oke. Untuk legalitasnya kalau untuk ke dinas kesehatan Mas Riko nggak terlalu susah, ada beberapa persyaratannya memang seperti kayak fotokopi KTP gitu ya dan lain-lain gitu, dan itu biayanya juga nggak terlalu mahal ya kan, cukup terjangkau lah gitu Oke. ya kan. Ada juga biaya administrasinya dan cukup ngurus biaya administrasinya dan formulirnya. Nanti orang dinas kesehatan datang survei ke lokasi Iya. ya kan, mereka memberikan arahan misalkan ada produksinya yang kurang tepat gitu ya. Jadi nanti mereka bantu gimana kasih tahu cara-caranya yang benar supaya tetap bersih. Oh, sehat. mereka juga kasih bantu gitu. Iya, Oh, bantu kasih masukan-masukan. Mm-mm. Selain Dinas Kesehatan, legalitasnya kemana saja? Kalau untuk produk dipasarkan secara nasional gitu ya, mungkin sahabat muslim itu saya juga tahu lah. Ada yang namanya halal ya dari MUI. Iya. Kemudian ada Balai POM, ya kan? POM. Balai POM. Kalau ke halal MUI, ya ini menjamin lah, jaminan supaya orang percaya gitu ya. Kemudian ada ke Balai POM, itu biasanya udah perusahaan industri besar. Oke. Ya kan, supaya masyarakat lebih percaya karena ini kan akan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Jadi mesti benar-benar kalau dibilang aman lah untuk iya. dikonsumsi atau dipakai Oke, sehari-hari gitu dia. Ini Bang namanya keripik delis ya? Iya, keripik delis, betul Mas Riko. Kenapa ada nggak ceritanya sedikit? Kenapa dinamai keripik delis? Keripik delis ya. Nah ini buat sahabat muslim juga sama Mas Riko ya kan. Awalnya ini kami sempat bingung, ya kan, bingung apa nama produknya gitu ya kan. Kemudian saya coba cari-cari lah, agak-agak cuci mata gitu kan, jalan-jalan. Pernah terpikir buat French chips, terus smile chips, banyak. Yang agak ngetren gitu kan bahasa Inggris gitu ya, konten Inggris. Cuman kayaknya kurang pas, nggak enak di hati gitu ya kan. Jadi coba jalan-jalan waktu itu pas sempat lihat menu di restoran gitu kan Mas Riko, ada yang tulisannya durian delis gitu. Iya. Ya kan. Jadi saya tanya ke customernya gitu kan, ke
waitersnya juga, ini delis apa artinya gitu. Oke. Ini Delhi, Bang. Oh, jadi ini duriannya durian Delhi ya? Iya, betul. Oh, jadi saya terpikir ini kan produknya di Medan ya, gitu kan. Heeh. Kenapa nggak namanya nama dari daerah sini aja? Jadi saya ambil Delhi. Oh, seperti itu. Tapi diplesetkan ke bahasa Inggris supaya lebih ngetren gitu, lebih Iya, keren ya. ya kan. Jadi namanya Delis, Mas. Delis ya. Ya, Jadi- termasuk ya Mas, salah satu nama kesultanan di Sumatera ini kan ada namanya Kesultanan Delhi juga gitu Oh, kan. iya, oke. Jadi ada story-nya juga. Jadi keripik Delis ya. Iya. Kira-kira nih apa namanya tersebarnya udah kemana saja nih Mas keripik Delisnya? Kalau reseller kami ya di Asahan, Asahan. ya kan di Asahan, di Medan, Medan. di Medan. Kalau untuk konsumen sampai keluar kota. Keluar kota? Ya, sekali-sekali nanti sebulan sekali yang dari Jakarta beli, Kalimantan gitu ya kan, Iya, ya. Semarang. Tapi ya lebih banyak memang di Asahan Medan juga. Medan. Oke. Gitu. Ini biasanya kalau di Hasan itu di apa namanya dijualnya kemana? Kita pakai sebenarnya sistemnya reseller gitu ya kan. Orang promosi, kita punya tim reseller yang promosi online. Jadi pemesanannya online, nanti ambil di industrinya, di produsennya gitu kan. Tapi ada juga di titik-titik store-store minimarket tertentu yang udah kami store ke sana gitu kan. Ada di beberapa minimarket lah di kisaran itu. Oh, mungkin nih Mas Yudi ya, Bang Yudi. Pemirsa sahabat Muslim juga ingin tahu. Oh, aku pengen beli lah gitu keripik Delis nih. Mungkin yang di luar kota ataupun dalam kota gimana caranya gitu? Yang mudahnya. Cara mudahnya kalau memang buat sahabat Muslim ya kan Mas Riko juga, kalau memang dari luar kota nih, Dari luar kota beli, gimana? lihat aja di kemasannya itu kami punya sosial media. Oke. Sosial media nanti ada lengkap, ada informasi kontak pemesanannya juga. Oke. Ya kan, nama sosial medianya di Facebook bisa di fanpage keripik spasi Delis gitu Oke, kan. Oke. Atau di Instagram ya pakai @ ya keripik_delis Oke. gitu. Nanti di situ ada kontaknya, bisa pesan lewat sana kalau via online. Heeh. Kalau via offline ya kan agak susah sih memang ya kan, karena di kota besar belum ada kita store-nya. Oh, belum ada. Ya, banyak bisa di online. Nanti bisa kami referensikan reseller mana aja. Kalau misalkan di Medan kita arahkan ke reseller yang di Medan gitu ya kan. Yang di kisaran kita arahkan ke reseller yang kisaran. Gitu juga di kota lain gitu. Oke, mungkin sahabat Muslim juga nanya nih. Mas Yudi, kira-kira harganya berapa sih gitu? Iya. Kalau untuk harga konsumen ya, Mas Riko ya kan sahabat Delis juga, sahabat Muslim juga, Oke, sahabat Muslim. juga harus tahu juga ya kan harga konsumennya bervariasi. Karena kan biasanya ini kita resellernya kan tergantung jualnya. Mereka kan ada ongkos kirimnya juga, Oke. ya kan ada yang ngambil sedikit keuntungan mereka juga. Itu range harganya antara 15.000 sampai 20.000 Oh, gitu. 15.000 sampai 20.000. oke, sahabat Muslim itu tadi dari 15.000 ya, Ya. sampai 20.000. 20.000 nih ya, sahabat Muslim yang berminat mau beli keripik Delis. Enak loh, tadi Riko udah nyobain. Ini terakhir nih Mas Yudi di segmen kali ini. Mungkin ini di umur yang 21 ya, Iya, yang masih muda nih, yang mana anak-anak mungkin yang lain belum terpikir bisnis seperti itu. Pesan bagi yang ingin jadi pengusaha muda seperti apa sebagai kepada sahabat Muslim? Untuk sahabat Muslim lah, apalagi sahabat Muslim ya, apalagi untuk teman-teman yang masih muda gitu ya kan, masih remaja, memang ada banyak yang terpikir pengen jadi entrepreneur, pengen jadi usahawan gitu ya, pengusaha. Cuman banyak takutnya biasanya. Takutnya ya. Ya kan. Nanti Sepertinya kalau- memang gitu. Iya semua kan. orang. Nanti kalau nggak laku gimana ya kan? Nanti kalau usahanya gagal gimana? Ya kan. Kalau saran kami sih, ya kan, nggak usah takut dulu, ya kan. Apalagi takut gagal. Ya nyoba aja belum kok ya kan Mas Riko. Gimana takut gagal? Apalagi kalau punya rasa yang namanya takut miskin. Iya. Ya kan, apalagi kalau punya rasa yang namanya takut miskin. Ini sebenarnya dilarang. Karena saya, ya Mas Riko, ya kan, pernah dengar juga kata guru lah, termasuk guru ya kan, yang bilang ke saya,
jangan takut miskin. Mengapa? Karena kalau kamu takut miskin, kamu nggak akan bisa kaya. Oke, Gitu katanya. oke. Udah gitu, kenapalah harus takut miskin? Sedang ya kan kita itu punya Tuhan yang maha kaya katanya. Jadi di situ saya merasa iya benar juga ya. Gitu kan, ngapain harus takut gitu. Nah, yang susahnya kan banyak nih pengen usaha tapi nggak tahu mau usaha apa gitu ya kan. Apalagi untuk sahabat muslim yang kita masih muda. Oke. Ya kan? Bingung mau usaha apa. Cara sederhananya, ini tips dari kami lah gitu ya sedikit. Cara sederhananya, kan itu banyak di Indonesia pengusaha-pengusaha muda yang sukses. Oke. Apalagi juga di dunia. Baca aja biografinya. Baca aja, pokoknya baca. Iya. Belajar dari orang-orang yang udah Iya, sukses. baca biografinya. Dulu mereka seperti apa, sekarang seperti apa, baca. Nanti di situ dapat inspirasi. Oke. Ya kan, dapat inspirasi. Misalkan yang terkenal sih di bidang IT, ya kan, itu Facebook di sosial media gitu kan. Ada inspirasi, kayaknya enak nih jadi seperti Mark, pendiri Facebook. Nanti muncul inspirasi seperti itu. Oke, baik. Kayak kami sendiri waktu itu lihat biografinya pemilik keripik dari Bandung ya. Keripik namanya Maici waktu itu. Terinspirasi. Kayaknya enak nih kalau aku jadi seperti Reza ini, seperti Oke. pemiliknya gitu. Iya, oke. Kita simpulkan saja nih Mas Yudi, karena waktu yang udah sempit. Iya. Kita kalau ingin jadi sukses itu, maka belajarlah dari orang-orang yang Iya. sudah sukses. Jangan melihat yang ke bawah. Kalau melihat selalu ke bawah, maka kita nggak akan sukses. Betul Mas Riko. Gitu. Baik, sahabat muslim di rumah yang berbahagia, itulah tadi ngobrol-ngobrol kita dengan tamu istimewa kita Mas Yudi Syahputra bersama Kripik Delisnya. Dan mudah-mudahan ngobrol kita kali ini bermanfaat, dan pelajaran yang perlu kita petik pada segmen kali ini adalah jika Anda sahabat muslim pengen sukses, maka jangan takut untuk mencoba dan belajarlah dari orang-orang yang telah sukses. Begitu ya. Baik, terima kasih Mas Yudi. Mas Yudi telah bergabung bersama kami di sini, dan mudah-mudahan nanti kalau ada lagi nih terobosan-terobosan baru, mungkin Mas Yudi bisa bergabung lagi bersama kami di sini. Ya, Baik, sahabat muslim dimanapun Anda berada, itulah tadi ngobrol-ngobrol kita, dan saya ingatkan kembali, jangan pindah saluran televisi Anda, karena setelah ini ada rekan saya Wibawa Megaputra dengan Pak Qadri Syah akan menemani Anda pada segmen selanjutnya. Tetap di Assalamualaikum Indonesia.